Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di Kedai Pak Itam, di podcast Kelakan Pak Itam, hari Selasa malam Rabu, tanggal 26 Agustus 2025. Alhamdulillah, pada malam hari ini, sesuai dengan tema kita, kisah pejuang Belitung, sudah hadir di antara kita ini. Kebetulan sangat-sangat mewarnai hari kemerdekaan kita ya di bulan Agustus, karena di sebelah kiri saya berwarna merah, sebelah kanan saya berwarna putih ini, dan pas sekali dengan momen yang kami tidak rencanakan ya, insya Allah, karena memang mungkin yang namanya merah putih itu sudah seperti darah dan sumsum di tubuh kita, apalagi kemudian kita ingin mengenal cerita-cerita perjuangan oleh para leluhur kita. Mungkin ini sangat tepat yang kita hadirkan. Masya Allah, luar biasa beliau bisa hadir ya. Mungkin nanti silakan kita tanya, ini beliau ini sudah umur berapa gitu ya. Indonesia merdeka 80 tahun, perjuangan kakek-kakek kita, leluhur-leluhur kita itu di usia-usia mereka berapa tahun. Di sebelah kanan saya mungkin yang putih duluan, Pak, Bapak Agustian, tapi lebih sering dipanggil Pak Ian gitu ya. Kemudian di sebelah kiri saya Pak Aan atau Pak Burhanuddin. Mungkin nanti sekaligus lah ya mengenalkan sebenarnya beliau berbaju merah ini apa dan maksudnya juga apa gitu. Siapa tahu ada punya arti tersendiri gitu ya. Saya kasih kesempatan yang kebetulan Pak Aan OTW ke Tanjung itu dari Manggar tadi Pak ya. Saya persilahkan beliau dulu mungkin Pak ya. Terima kasih. Satu lagi mohon maaf, ada Pak Zukron juga ada di dalam area video kita. Nanti kita tanya-tanya juga Pak ya. Karena sudah di depan kamera ini, berarti harus berani ditanya ini Pak, seperti itu. Karena tadi ditanya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Belitung gitu ya, basing lah. Ya, kalau misalnya maksud kita tadi tidak tersampaikan dalam bahasa Indonesia, kita sampaikan dalam bahasa Belitung. Tapi kemudian karena audiens kita ini insya Allah mudah-mudahan ini sampai ke internasional ya, orang Belitung yang ada di luar negeri mungkin insya Allah juga akan mendengar dari YouTube ini tentang kisah-kisah pejuang Belitung. Silakan mungkin Pak Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa dipanggil Pak Aan ya. Nama lengkap Burhanuddin. Dan kebetulan malam hari ini alhamdulillah bisa hadir lah dalam acara kelakar-kelakar di Kedai Pak Itam untuk kita mengenang sejarah perjuangan di Pulau Belitung. Dan alhamdulillah sebagai garis keturunan daripada pejuang Pulau Belitung, ya kami hadir bukan berarti ingin membanggakan gitu, bukan, tetapi ingin sekedar menyampaikan informasi kepada teman-teman bahwa Belitung itu adalah bagian daripada NKRI yang juga ada perlawanan dan perjuangan rakyat di Pulau Belitung di dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan di masa lalu. Dan kebetulan aku bagian daripada ahli waris dari keluarga Kek Maharan dan juga dari Bapak Mohani Maharan. Jadi kakek dan bapak kami ini dua-duanya ikut andil dalam sejarah perjuangan di Pulau Belitung ini. Itulah sekedar awal dulu Bu Tanti. Ya, siap. Oke, makasih. Tadi ada yang menyatakan bahwa kakek kita yang berjuang. Ternyata Bapak juga berjuang. Atau mungkin Pak Aan juga ini sebenarnya pejuang begitu. Nanti kita tanya-tanya. Sebenarnya perjuangan apa yang sudah kita lakukan ya. Ini kalau menurut bahasa Pak Aan bukan membanggakan, tapi kita ingin bercerita bahwa siapa tahu dari cerita-cerita kita memotivasi nih anak-anak muda nih Pak Aan. Karena mungkin sudah tidak tahu lagi
siapa sih sebetulnya pelaku-pelaku sejarah kita, pejuang-pejuang kita ya. Mungkin Pak Ian nih bisa cerita-cerita juga gimana nih? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang mana kita pada malam hari ini bisa berkumpul dalam kegiatan acara yang sangat-sangat luar biasa ini. Ya. Saya hormati Pak Aan, Pak Zukron, dan Ibu Istanti, serta bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Salam dan salawat tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para keluarga, serta para pengikutnya sampai di akhir zaman. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Istanti, yang mana telah mengundang kami dalam hal ini sebagai pihak atau ahli waris, sesuai dengan judulnya, yaitu kita malam ini kan mengungkap atau berceritalah tentang sejarah pejuang-pejuang kita pada zaman dahulu kala. Jadi ini sangat-sangat baik sekali. Tentunya ini nanti kemudian setidaknya buat pembelajaran. Betul. Pembelajaran generasi-generasi kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Agar sekiranya apa yang nanti kita ceritakan, apa yang nanti kita sampaikan, tentunya nantinya bisa jadi cerita kemudian untuk generasi-generasi yang akan datang. Iya. Karena kalau tidak ada hal-hal seperti ini, banyak hal di masyarakat kita yang tidak paham, yang tidak mengerti tentang sejarah. Dan satu hal, rasanya kita jangan hanya tahu sejarah nasional, namun kita juga harus tahu sejarah yang ada di Pulau Belitung. Karena seperti dikatakan Pak An tadi, bahwasanya Belitung juga punya andil terhadap perjuangan Indonesia melawan penjajah pada zaman dahulu kala. Sekali lagi, saya setuju dengan yang disampaikan Pak An tadi, bahwasanya kita sebagai ahli waris ini bukan ingin membangga-banggakan, tidak. Akan tetapi ada banyak hal yang masyarakat tidak tahu yang nantinya akan kita sampaikan, yang akan kita ceritakan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Agustian. Kalau dipanggil hari-harinya Bang Ian. Kebetulan saat ini saya tinggal di desa Air Seru. Pekerjaan hari-hari ya kecil-kecilan Pak, di bengkel aja. Sekedar perkenalan aja Ibu ya. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak silakan. Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dapat bersilaturahmi, bertemu muka kita yang mungkin lama-lama dah ketemu. Aku juga dengan Pak Bupati ketiga ni bertim, baru lama dah ketemu, baru ini pula. Jadi Pak Bupati Burhanuddin bin Muhani bin Maharan. Itu kan? Ya. Nah, aku hafal dah itu tuh. Karena aku ni sikit lama lah waktu umur. Mungkin paling tua aku di sini kali ya. Samsi tahu mana Samsi? Berapa kira-kira umur aku? Ya, 75. Mentua-tua. Ya. Jadi aku umur 75. Aku sama-sama kalau di sini kan Asmawi Asman itu rekan aku. Dah tu sampai di sini itu lupa juga aku lah, banyak ulah meninggal. Ya. Jadi Ki Maharan ini dia waktu beberapa tahun lalu lah, lama, cukup lama. Aku nyarankan waktu itu di Sijok supaya dia buat tuan tugu untuk beliau ini. Gitu. Tapi tak tahu sekarang lagi tidak ada tugu itu. Hah? Tidak ada. Nah, jadi itu peringatan saja. Nih, karena beliau ini sebagai pelaku sejarah.
Lalu rekan beliau ini adalah Pak ini Ki Ilyas. Tapi bukan Ki Ilyas SD ya. Iya. Beliau ini jalan lintang. Kalau Ki Ilyas SD itu pejuang juga, tapi di jalan apa namanya itu? Lupa jalan apa gitu itu? Sabar, Irian. Jalan Irian. Oke. Itu Pak itu LSD. Ini Ilyas. Jadi beliau juga beliau adalah seorang termasuk ahli sejarah Ki Ilyas itu, rekan Ki Mahran ini. Dan beliau ngarang novel Bahtera Karam nama. Oh, oke. Yang manuskripnya itu ada di Belanda sekarang tuh. Aku enggak sempat karena ada kopi-kopi. Negara Belanda. Nah, di negara Belanda. Dan sampai sekarang lah mungkin dia ada, aku nggak tahu di mana. Karena aku pernah juga, tapi nggak sedikit nggak. Jadi nggak bisa merangkum keseluruhan apa novel tersebut kan gitu. Tapi lalu novel bukan cerita fiksi ya? Bukan. Cerita sebenarnya gitu ya? Allahu alam, karena aku belum kan tidak ada ini. Dinovelkan begitu. Dinovelkan. Based on, oke. Nama novelnya itu Bahtera Karam. Bahtera Karam. Bahtera Karam. Nggak tahu karam itu apa itu, aku nggak tahu itu. Tapi Bahtera ini kayaknya Bahtera itu biasa kapal. Kapal ya karam gitu. Iya. Lalu kemudian dapat aku sampaikan pada forum ini bahwasanya sangat berbahagia sekali. Aku sangat mengapresiasi forum ini di mana untuk mengingatkan kita pada masa sejarah. Karena kata Bung Karno banyak kita jas merah tu. Iya. Oh ya, apa ya arti itu? Jangan lupakan sejarah. Lupakan sejarah. Nah, ini banyak dari kita pejabat-pejabat jenderal itu lupa ke sejarah nih. Sehingga kita jadi porak-poranda menjamin ini karena mereka tuh lupa. Maka itu sebetulnya perlu diingatkan. Jadi forum-forum ini sebetulnya perlu disosialisasikan lebih ini lagi lah sebetulnya. Lebih gede lagi lah. Sehingga kita mendapatkan informasi-informasi, kita ajaklah orang-orang tua nak lah ini ya. Lah uzur-uzur tu lah. Tak masalah. Belum uzur sih beliau kayaknya. Belum Aku sih alhamdulillah. Belum uzur. Ikam juga belum uzur. Belum. Masih gagah perkasa. Lagi gagah. Amin. Nah, jadi hal ini perlu kita inilah. Jadi waktu beberapa minggu yang lalu itu ada di Simpang 3 ya. Oke. Aku nggak tahu jelas di waktu itu Pak Adi Ajin kan pergi Bung. Ya aku tak sempat karena aku nyelamat kampung di sini. Kebenaran aku ketua adat di Merbau tu. Jadi kebetulan jadi acara itu ya aku yang ini gitu memandu acara itu. Nah, jadi kemudian daripada sejarah-sejarah itu termasuk di Merbau itu juga ada sejarahnya juga itu. Bahwa di situ itu pernah ada pertempuran juga. Betul. Jadi dijegal di situ. Karena ada orang kita lah yang memberitahukan ke Belanda bahwasanya ada penyerangan dari si Jok dari ini. Berkhianat. Dia berkhianat lah kira-kira. Gitu. Aku tidak nak nyebut nama orang. Aku tu tahu nama tu. Dia pun tak usah sebut lah. Mungkin ada saudara-saudara dia. Nah, jadi hal inilah perlu kita timbak gitu, pengalaman dari orang-orang ini mungkin ya juga pelaku sebenarnya banyak juga lah pelaku sejarah yang di Belitung ini yang setahu aku yang mungkin dapat kita lihat itu di kuburnya itu di kubur Nunuk ya gitu ya. Nah, cuman arti mereka tidak sebagai macam Ki Mahran yang fenomenal. Ki Mahran ini fenomenal sebetulnya. Ya, jadi ya ini maka itu sebuah aku nyarankan tuh Pak Agus dari Bastian. Nah, agar dibuatkan tugu, walaupun bukan tugu Ki Mahran kan. Tapi alhamdulillah jalan Mahathir itu gantikan jalan Ki Mahran. Baru ya. Nah, itu juga baru. Karena Mahathir tidak ada sejarah Mahathir. Tidak ada. Tapi karena dia membangun jalan itu disebutlah jalan Mahathir. Oh gitu ya. Nah, jadi bagus lah kalau itu dengar cerita belau lah ini. Siapa itu? Nah, terhadap jadi enggak buat tugu kan berapa kan enggak bagi aku jak berani enggak nyumbang 100-200 ya. Enggak diambil semen misal kan. Tapi iya, enggak 100-200 tadi. Iya ada. Siap. Nah, Jalan Mohani Mahan. Jalan Mohani Mahan. Oke. Oh, Mohani, ya Mohani Maran. Nah, jadi itu apa tuh jadi jalan itu Mohani Maran namanya ya. Nah, enggak masalah. Karena dia ada beberapa perjuang juga. Iya. Tapi disebut jangan Pak ini Ki Mahran lah, jangan disebut di Pak Mahran, enggak usah. Hilang itu tadi. Kesannya itu hilang. Orang enggak tahu Pak Mahran mana ini. Tapi kalau Ki Mahran orang semua banyak tahu. Misalnya apa tugu Ki Mahran. Nah, ini saran. Baik.
Oke. Mungkin Pak Aan yang Mungkin- mau cerita langsung. Nah, ya, silakan. Iya, tadi kan sudah perkenalan ya. Mungkin Pak Aan mengingat lagi apa yang pernah kalau kita lagi kecil tuh sebenarnya pengingat terhadap orang tua yang paling benar-benar diingat tuh, apakah benar-benar beliau bercerita tentang perjuangan itu atau seperti apa? Nah, ini mungkin Pak Aan bisa cerita. Baik, terima kasih Bu Tantri. Ini ngerinding jadi polisi namanya. Kalau mengenang masa lalu tuh merinding gitu. Sebenarnya pengalaman yang ada dari kecil gitu ya, sampai ke sebelum ajal merenggut kedua orang tua itu ya, beliau pernah bercerita kepada kami lah sebagai anak-anak gitu ya, bahwasanya pertama Kek Maharan ini adalah guru. Beliau adalah tokoh pendidik di Pulau Belitung bersama dengan Pak Ilyas. Jadi orang nyebutnya Guru Maharan dan Guru Ilyas. Nah, dua orang ini adalah dua tokoh yang sangat berperan dalam memajukan dunia pendidikan. Nah, dulu pada waktu aku masih bertugas di Bletim, aku pernah menyampaikan kepada teman-teman di PGRI ataupun kawan-kawan yang biasa menulis untuk membuat sebuah cerita atau menulis tentang sejarah pendidikan di Pulau Belitung. Kapan orang Belitung itu mengenal abjad huruf A, B, C? Sampai mereka sekolah di HIS atau mereka sekolah-sekolah di sekolah rakyat pada waktu itu. Nah, kebetulan kakek-kakek kami ini adalah orang-orang yang ikut andil di dalam mencerdaskan anak bangsa gitu. Itu pada waktu itu. Dan almarhum Bapak kami juga, kebetulan beliau sebagai seorang tentara yang mendapatkan pendidikan militer di Jogja, dan peristiwa 25 November di Air Seru yang diingat oleh orang Belitung. Kalau pada masa-masa kami agit di KNPI Belitung dulu Pak Isron, itu ada peristiwa perjuangan rakyat Belitung. Sampai sekarang pun orang Air Seru masih mengingatkan itu. Nah, perjuangan rakyat Belitung tanggal 25 November itu adalah bagian daripada puncak perlawanan masyarakat Belitung yang ada di Air Seru dan Tanjung Pandan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Sebenarnya Belitung pada waktu Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945, kita tidak tahu apakah kita dalam merdeka atau belum. Siapa yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih di Pulau Belitung? Tidak ada yang bisa membuktikan itu. Kita tidak tahu siapa. Di mana pertama kali bendera merah putih dikibarkan? Apakah di Sijok? Apakah di Air Seru? Apakah di Manggar? Apakah di Sipang Tiga? Apakah di Tanjung Kelumpang? Sebagai kota-kota pusat kita pada waktu itu. Tidak ada yang tahu pada waktu itu. Kapan bendera merah putih dikibarkan? Kita tahu Indonesia merdeka. Tapi di Belitung pada waktu itu, penjajahan Belanda, transisi antara Jepang dengan Belanda di Pulau Belitung, Belanda masih berkuasa. Nah, peristiwa 25 November itu kan terjadi pada waktu Kek Maharan masuk penjara, di penjara yang ada di Jalan Merdeka. Jalan Pantai. Yang ada di sini Jalan Pantai. Nah, kawan-kawan termasuk almarhum ayah kami ini ingin membebaskan Kek Maharan ini dari penjara. Nah, pada waktu itulah beliau bersama dengan kawan-kawan Air Seru merencanakan pemberontakan perlawanan terhadap Belanda untuk melepaskan beliau di penjara Jalan Pantai itu. Nah, cuma tadi kata Pak Kun tadi, memang dalam setiap perjuangan, dalam setiap kehidupan itu pasti ada yang tidak setia dan yang setia, gitu kan? Nah, karena itu adalah bagian daripada cerita hidup, gitu kan? Nah, dari itulah peristiwa 25 November itu adalah bagian yang tidak bisa kita lupakan untuk Pulau Belitung sebagai bagian daripada sejarah perjuangan rakyat Belitung melawan kolonial. Nah, kalau bicara panjang, pada waktu Kek Maharan ini, beliau ini tugas sebagai guru. Pernah mengajar di Kelapa Kampit, mengajar di Buding, dan juga pernah bertugas di Manggar. Di Belitung lah secara khusus belum pernah bertugas di mana-mana di Pulau Belitung ini. Dan memang beliau adalah tokoh orang yang banyak mengenal beliau ini dengan tegas dan garangnya. Jadi kalau kakak-kakak, kalau abang-abang, anak bapak saudari gitu, cerita ya,
mengenang Kiai Maharan ini orang yang sosok yang sangat tegas, disiplin. Dan alhamdulillah kami ini anak-anaknya itu ya terbentuk oleh karakter yang diberikan atau diwariskan oleh orang tua lah gitu ya. Gitu. Karena bagian daripada apa yang disebut kalau kita bicara idealis sekarang ini, kata orang tidak ada lagi idealis. Tapi kalau bagi kami ya masih melekat di situ, karena ada rasa malu gitu. Ada rasa malu kalau kita melupakan sejarah apa yang telah dibuat oleh orang tua kita gitu. Kita berjuang untuk bang kampung kita, ternyata kita sendiri melihat apa yang kita buat kampung kita sendiri gitu. Itu yang terjadi. Sehingga banyak hal yang diceritakan oleh almarhum kepada kami, bahwa satu hal yang sampai hari saya ingat. Pertama, pada waktu itu beliau berbincang-bincang pada waktu aku masih SMP. Beliau katakan, aku tidak akan pernah mewariskan harta ke Mika, karena aku memang tidak punya apa-apa. Tapi kalau Mika sekolah bisa melangkahi aku, berarti Mika menang. Aku di sekolah pendidikan umum itu hanya SR. Di militer, aku hanya Akademi Militer Kilat di Jogja. Itu pendidikan ayah. Tapi jabatan beliau di Timah, beliau sebagai staf. Dari Timah, sebagai Kepala Satpam lah zaman itu kan. Setelah itu beliau pernah jadi juru penerang. Pernah jadi anggota DPR GR ya, di Pulau Belitung ini. Jadi anggota Dewan pernah di Tanjung Pandan ini. Terus beliau juga bersama dengan Pak Hanan Judin dan teman-teman yang lain itu keluar berjuangnya, bukan di sini. Nah, penumpasan G30 SPKI juga ikut andil di Pulau Belitung. Jadi almarhum ini cukup banyak memiliki peran di Pulau Belitung ini. Nah, tapi tadi kami sebagai ahli waris tidak semerta-merta untuk berkoar gitu ya, kata orang, untuk wah ini kami ini anak enggak. Tapi itu adalah bagian sejarah yang kami tahu, dan alhamdulillah ada bukunya yang ditulis dari Pak Husni ya. Pak Husni waktu itu, yaitu sama. Ya sama. Ya, sejarah Bangka Belitung. Jadi beliau menulis tentang bagaimana perjuangan rakyat Pulau Belitung pada waktu itu yang dikomandoi oleh tokoh-tokoh sentral ini di Pulau Belitung. Itu yang kami pahami, dan warisan-warisan yang mereka sampaikan kepada kami saat ini adalah masih tak mengalir dalam jiwa anak cucu mereka lah gitu ya. Agar apa yang harus kita lakukan untuk daerah ini agar tetap mengalir untuk berbuat bagi Pulau Belitung yang kita cintai ini. Itu ya. Dan kalau warisan tentara ada yang mengikuti. Kalau tentara itu cuma dari cucu Kiai Maharan cuma satu, dari anaknya Pak Jaya. Pak Jaya anaknya Bu Sulosmala, itu Bang Wahyu Biajaya, beliau terakhir pangkatnya bintang 1 di TNI AU. Sudah pensiun. Udah pensiun. Nah, beliau itu sendiri yang mewarisi bakat tentara. Kalau bakat guru banyak. Jadi kalau bakat guru tuh hampir kebanyakan dari cucu Kiai Maharan ini rata-rata banyak jadi guru. Baik yang bini punya laki gitu. Tapi kalau tentara tidak banyak. Itu yang kalau cerita yang lain nanti kita diskusi berikutnya. Oke. Terima kasih. Siap. Ini menarik ya. Ternyata tadi pejuang itu pelurunya alat perjuangannya nggak mesti pistol atau senapang. Tadi guru gitu ya. Nah, kita pengen dengar cerita dari Bang Yan ini, Pak Yan. Kami nyebutnya Bang Yan atau Pak Yan, karena tadi kami belum perkenalkan diri, biasa kami dipanggil Kak Tanti gitu. Saking nak muda umur ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Tanti. Jadi tadi lupa nyampaikan bahwasanya acara ini jujur aja sebenarnya awalnya aku kaget gitu kan. Namun kemari kebetulan Pak Apan nelpon, Pak Ul tolong isi acara di podcastnya Bu Tanti gitu kan. Kebetulan habis komunikasi dengan Pak Apan, lalu Bu Tanti menghubungi. Jadi setelah tahu bahwa Bu Tanti ini adalah putri dari tokoh politik Belitung, jadi aku sempat nanya di WA beliau, apakah beliau ini anaknya Pak Iswarin? Ternyata kata beliau, iya. Sepengetahuan saya Pak Iswarin juga adalah bagian dari sejarah Belitung ini. Pejuang berarti. Pejuang Belitung yang ngebangun Belitung dan merupakan salah satu sahabat karib dari ayah saya. Jadi ayah saya M. Said Daud
dulu juga pernah jadi anggota DPRD Kabupaten Belitung dan berteman dari P3, berteman sekali dengan Pak Iswarin. Jadi sedikit cerita sedikit tentang ayah. Jadi ayah ini merupakan salah seorang aktivis HMI Jakarta. Beliau alumni UI, Fakultas Hukum UI. Jadi aktivis Tritura tahun 66. Jadi beliau ini petualangannya cukup banyak. Jadi beliau pernah bercerita karena sering ikut kakek ini seorang tentara, sering ikut pindah-pindah. Beliau namatkan sekolah dasar itu sampai pindah sempat 9 kali. Oh, oke. Untuk tamat SD, untuk tamat sekolah dasar. Dan zaman itu mungkin kalau untuk air seru, orang yang pertama kali masuk SD-nya, SD 1, SD Teladan Tanjung Pandan itu beliau. Dari air seru? Dari air seru. Oh. Nah, itu salah satu sejarah ayah. Jadi beliau dan tetap tinggal di air seru, terus jalan pindah-pindah karena kakek tugasnya di luar Pulau di Pulau Belitung setelah nanti pertempuran yang 25 November itu. Jadi ayah ini bagian dari aktivis HMI Jakarta Tritura 66. Jadi sempat beliau bercerita bahwasanya aksi Tritura itu beliau ikut andil di situ. Bahkan beliau pernah bercerita ketika tokoh yang di sejarah kita tercantum bahwa salah seorang pejuang di Tritura waktu itu yaitu Arif Rahman Hakim, beliau juga tahu, juga ikut hadir di saat itu, ikut aksi pada saat itu. Jadi karena beliau sempat tinggal di Jakarta, jadi aktivitas beliau di samping mahasiswa juga beliau sempat tinggal di sana, dan kebetulan saya juga punya kakak di sana. Jadi itu Bu terkait. Kalau ayah tadi. Kalau jadi terkait kakek. Jadi kakek ini kalau kita tahunya itu Letumat Daud. Jadi Letumat Daud ini bernama lengkap Muhammad Daud bin Malik. Jadi ada beberapa versi cara penulisan. Ada yang bertulis Letumat Daud, MD Malik, Mat Daud Malik. Nah itu. Jadi itu kalau dalam literatur buku itu ada beberapa tulisan. Jadi tapi orangnya sama gitu kan. Nah, jadi beliau ini anak bungsu dari 4 bersaudara. Jadi kalau menurut cerita paman saya, adik ayah, kakek ini merupakan keturunan dari Batu Sangkar, Pagaruyung Batu Sangkar. Jadi masih turunan kerajaan Batu Sangkar, Pagaruyung. Jadi kakak abang beliau yang pertama itu bernama Bahari, itu kalau kami manggilnya Ki Long, tapi jujur saya juga nggak tahu, nggak kenal orangnya, nggak pernah ketemu. Tinggalnya di Mengkubang, di Damar. Nah, terus abang beliau yang kedua itu Sulaiman Malik di Manggar, di Kampung Gunung, dulu juga pernah di PT Timah. Terus yang ketiga kakak beliau, mungkin bapak-bapak tahu, pernah dengar keluarganya Derajo. Jadi istri Ki Derajo itu kakak beliau yang nomor 3. Jadi kalau kami manggilnya itu Nek Mok, itu kemarin itu domisilinya di Jalan Madura. Itu salah satu anaknya itu mungkin kalau yang suka main bola dulu Basari Derajo. Jadi itu masih pupuan sama ayah. Nah, terus yang keempat kakek. Jadi kakek ini mempunyai anak 2. Beliau izin kacamata, Bu. Iya, silakan. Beliau lahir di, kalau di sejarah di catatan kartu Legion Veteran beliau ini lahir di Tanjung Pandan. Cuman jujur aja saya juga nggak tahu Tanjung Pandannya di mana. Lahir Tanjung Pandan pada tanggal 7 Januari 1916 dan meninggalnya di Pangkal Pinang
tanggal 18 Juli tahun 1981. Saat ini makam beliau ada di TPU Kampung Keramat, Kampung Asam, Pangkal Pinang, Jalan Mentok, Pangkal Pinang. Jadi terkait meninggalnya beliau, Pemda Kabupaten Belitung pernah datang ke rumah ayah waktu itu. Jadi Pemda ini meminta untuk dipindahkan ke makam pahlawan Belitung. Namun kakek ini ternyata pernah berwasiat. Beliau istilahnya tuh kalau perjuangan ini memang hanya untuk anak cucu aku. Jadi beliau udah anak istilahnya tuh terlalu dibesar-besarkan gitu kan. Jadi waktu itu karena amanahnya seperti itu, jadi untuk pemindahan makam pihak keluarga tidak menyetujui. Namun Pemda Kabupaten Belitung juga pernah datang ke ayah untuk minta izin untuk mengabadikan nama beliau sebagai nama jalan. Dan itu sudah tercantum di Jalan Kampung Parit, itu Jalan Letuma Daud sampai ke arah Jalan Baru, samping SMA Negeri 1. Iya. Jadi situ tertulis Jalan Letuma Daud sebagai tanda cara kita mengenang. Ya. Jadi terkait dengan pertempuran 25 November tahun 1945, jadi tadi Pak Aan sudah sedikit banyaknya sudah menyinggung masalah pertempuran itu sendiri, bahwasanya kejadian itu merupakan reaksi dari tokoh-tokoh masyarakat Belitung, tokoh-tokoh pemuda Belitung terhadap penjajahan Belanda pada saat itu. Jadi kita sama tahu bahwasanya Indonesia merdeka itu 17 Agustus 1945. Namun dalam sejarah tercatat bahwasanya Belanda itu melakukan agresi militer yang kedua. Intinya Belanda itu memang aginak menjajah Indonesia. Nah, dan pada tanggal 21 Oktober berdasarkan buku yang ada dalam sejarah Maka Belitung, 21 Oktober 1945 masuklah kapal Belanda ke Pelabuhan Tanjung Pandan, yaitu HMS Tom yang dinakodai oleh Kolonel Stem, bersandar di Pelabuhan Tanjung Pandan. Jadi membawa tentara nikah di situ. Nah, jadi mereka ini datang ke Belitung, menduduki beberapa instansi, salah satunya kepolisian di situ, rumah sakit dan segala macam. Jadi tentunya ada alasan kenapa Belanda datang ke Belitung, karena kita sama tahu Belitung ini sampai saat ini alhamdulillahirobbilalamin kita diberkahi dengan tambang timahnya yang sangat luar biasa. Namun kedatangan Belanda ini membuat kegelisahan para tokoh-tokoh pemuda, para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Pulau Belitung. Nah, salah satunya termasuk kakek saya tadi. Jadi melihat pergerakan tentara nikah di Belitung, kakek ini berinisiatif membentuk Laskar Rakyat. Nah, yang mana beliau ini sebenarnya adalah tentara Heiho. Heiho itu tentara bentukan Jepang. Ada Heiho, ada Gyogun. Jadi dikumpulkanlah beberapa tokoh-tokoh. Nah, beliau ini adalah tokoh sentral pada saat terjadinya pertempuran 25 November itu. Jadi dikumpulkanlah tokoh-tokoh, para pejuang, para pemuda, termasuk tadi yang sampaikan Pak Amharan, lalu pada saat itu membentuklah Laskar Rakyat. Laskar Rakyat. Jadi untuk melawan penjajahan Belanda. Jadi terbentuklah semacam batalion gitu kan. Jadi markasnya itu di rumah kakek saya sendiri di Air Seru, di rumah nenek. Rumahnya sekarang udah direnovasi sih. Tapi kalau di buku ini masih tercantum, Bu. Rumah beliau. Masih ada foto-fotonya? Ada foto lamanya masih ada nih.
Ini tugas akhir ini. Ini skripsi salah rumah beliau salah satu skripsi salah satu mahasiswa. Oh, skripsi. Jadi ini apa yang saya ceritakan ini saya ambil dari beberapa buku sejarah yang pernah ditulis, yang pernah disusun. Itu yang pertama oleh Pak Hadi Ajin, Pak Salimya dan Pak Rosman Sahib, kalau salah Pak. Rosman Rosihan, sorry maaf. Ya. Ini yang pertama, lalu yang kedua tadi yang biru tadi yang Pak juga punya itu karangan dari Pak Husnial Abdullah, dan ini salah seorang mahasiswa yang berasal dari Belitung. Dia menyusun skripsi tentang perjuangan kakek khusus untuk Letuma Daud Daja. Okay. Di sini beliau skripsi akhir di orang ini kuliahnya di Universitas PGRI Yogyakarta. Jadi saya ambil dari cerita-cerita itu. Jadi kegiatan terkait apa yang terjadi di 25 November itu merupakan aksi perlawanan rakyat Belitung karena ngerasa tidak terima penjajahan Belanda ini datang lagi ke Belitung. Nah, jadi singkat cerita disusunlah tadi Laskar Rakyat lalu melakukan aksi perlawanan kepada tentara Belanda. Jadi pada tanggal 25 November itu terjadilah 3 titik pertempuran, yaitu di Pal 1, di Air Merbau, dan di Air Seru. Jadi waktu itu memang istilahnya tuh masyarakat ini udah menggebu-gebu. Jadi kalau di dalam sejarah itu sebenarnya memang ada miss dalam penyerangan ini. Jadi antara TKR Tanjung Pandan dengan Laskar Rakyat yang ada di Air Seru memang ada miss. Ya, di dalam sejarah itu ditulis bahwasanya kalau keingin dari TKR Tanjung Pandan itu penyerangan itu tanggal 26 November. Tapi kakek ini memang orangnya keras. Beliau sangat-sangat keras karena saya tahu beliau, karena saya pernah tinggal dengan beliau. Orangnya tegas, keras, terkadang tidak bisa dibantah. Jadi versi beliau harus tanggal 25. Makanya terjadi pertempuran tanggal 25 itu. Yang mana sebenarnya itu udah bocor dulu. Jadi ketika mau nyerang ke Tanjung Pandan, di dusun 3 Air Seru itu ada salah seorang mata-mata Belanda yang pada saat itu tertulis dalam sejarah, ditulis dalam buku itu bahwasanya mata-mata ini yang membocorkan ke markas tentara Nika yang ada di Tanjung Pandan. Makanya bocor dulu. Nah, terjadi pertempuran. Lalu pada saat pertempuran di Pal 1 itu gugurlah saudara pahlawan kita Ki Mahidin Tedong, Ki Dani, dan beberapa orang yang luka gitu kan. Tapi dia tidak sampai meninggal, cuman yang tewasnya ada 2 orang, dan itu diabadikan di salah satu monumen yang ada di Kafe Senang, kalau tidak salah itu ada tulisannya. Nah, sampailah pertempuran di Air Merbau, pecah lagi di Air Merbau sampai di jembatan Air Seru. Jadi jembatan Air Seru sendiri itu bisa kita lihat di relief yang ada di Air Seru, Pak, yang di dekat Jeramba itu ada relief tentang kisah perjuangan, kisah pertempurannya. Jadi pada saat pertempuran di jembatan Air Seru itu dengan berbagai macam cara pada saat itu ada yang nebang pohon segala macam untuk menghambat laju perjalanan dari tentara Belanda ini, dan gugurlah 3 kusuma bangsa, yaitu Hayati Mahim, Ahim, dan Gaparman. Nah, jadi terakhir di Air Seru pertempuran tersebut pada tanggal 25 November. Namun pertempuran 25 November ini memicu pergerakan di wilayah lain, di Tanjung Lancur, termasuk di Simpang 3. Nah, itu. Jadi kemudian singkat cerita, kakek ini setelah pertempuran tersebut, nenek saya sering bercerita dulu bahwasanya nenek ini sering didatangi tentara Belanda. Rumah itu diobrak-abrik sampai ke bawah ranjang, ke bawah pampi, kata orang Belitung itu dicari. Cari kaki. Kaki inilah sembunyi, lah diam di hutan. Dan beberapa tokoh-tokoh tempo hari pernah ngobrol, orang-orang tua yang pernah ngobrol, pernah bercerita bahwasanya
masyarakatnya yang apa namanya, yang sama-sama berjuang dengan beliau, yang sering menyampaikan makanan ke hutan, Bu. Karena beliau ini udah jelajah di buronan tentara Belanda, ya dianggap kalau bahasa Belandanya mungkin disebut ekstremis mungkin, yang mana itu. Jadi singkat cerita beliau ini lari sampailah beliau melanjutkan perjuangan ke Pulau Jawa. Jadi beliau dari Belitung ke Selat Nasik ke Pulau Bangka ke Cirebon. Namun ketika baru sampai di Cirebon, beliau tertangkap oleh tentara Belanda dan dikurung selama 5 bulan. Jadi sempat diikat di pohon kelapa itu 7 hari 7 malam. Namun ya mungkin kalau kita bicara orang-orang dulu, senjata di badan itu kan ilmunya. Ya. Jadi kalau sedikit cerita dari ayah, kakek ini memang sedikit punya ilmu gitu kan, ilmu di badan. Salah satunya tuh ilmu bulu kuda putih tangan sebelah kiri, di tangan sebelah kiri. Jadi beliau tidak boleh nampar orang. Kalau nampar orang tuh bisa sakit, bahkan bisa melanting. Nah ini salah satunya juga. Ini busuaku sendiri, adik ayah pernah cerita bahwa ketika beliau diikat ini beliau bisa lepas. Nah waktu tertangkap di Cirebon itu, waktu diikat 7 hari 7 malam di batuan kelapa, beliau bisa lepas. Nah jadi setelah lepas itu beliau lari ke Tegal. Beliau pada dasarnya melanjutkan perjuangan ini di luar Pulau Belitung, artinya di Pulau Jawa. Nah waktu di Tegal. Tahun berapa tadi? Itu waktu di Cirebon itu beliau sekitar masih di tahun 45. Oh. Masih tahun 45 itu waktu lari itu kan. Nah, terus pada saat di Tegal beliau masuk di Angkatan Laut. Dan kebetulan saya punya foto-foto beliau pada saat menjadi tentara di Angkatan Laut. Foto-foto kakek waktu di Angkatan Laut. Ini foto-foto beliau. Lah menguning. Udah menguning fotonya. Nah. Namun KKO kayaknya belum ada dulu, Pak. Dari tahun 1949 beliau pindah ke Angkatan Darat. Nah, itu pangkat awalnya mungkin waktu itu di sejarah itu dicatat sebagai Pelda pangkatnya. Pembantu Letnan 2 di Kodam 3 Siliwangi. Nah, beliau pernah berdinas terakhir di Kodam 3 Siliwangi, dan itu dikuatkan oleh cerita ayah. Ayah ketika di Bandung pernah bercerita bahwasanya beliau pernah tinggal di asrama Kodam 3 Siliwangi yang di Jalan Gandapura yang arah Riau, Jalan R. Marta Dinata. Jadi kakek pernah berdinas di Kodam 3 Siliwangi, waktu itu zamannya Pak Solihin GP kalau tidak salah, dan juga sempat terlibat penumpasan PKI karena Kodam Siliwangi dulu terkenal. Setelah dinas militer di Kodam Siliwangi, beliau pulang ke Bangka mungkin ya waktu itu ya. Tapi tidak berarti dalam waktu yang pendek, itu waktu yang panjang. Beliau tinggal di Jakarta segala macam itu pernah. Jadi singkat cerita setelah berdinas di kemiliteran, beliau ke Pangkal Pinang, ke Bangka. Lalu di Bangka itu terakhir kemarin sebagai kepala listrik PT Timah. Jadi beliau sempat megang mes Timah yang di Gunung Menumbing. Di Gunung Menumbing, lalu di Jebus. Waktu di Jebus saya udah ingat karena saya udah lahir di situ, di Jebus. Terus di Tempilang juga pernah, terakhir di Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang ini udah pensiun di TNI, di PT Timah segala macam. Tinggalnya kemarin di Jalan Mentok Dalam. Jalan Mentok Dalam, Kelurahan Melintang, RT 19 nomor 30. Dekat pintu air atas. Nah, jadi itu sekedar sekelumit cerita tentang kakek. Jadi
seperti dikatakan sekali lagi, dikatakan Pak Aan tadi, bahwasanya tujuan dan niat ini bukan berarti ingin membesar-besarkan. Namun seperti kata Pak Sukron tadi, bahwa Pak Karno mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Saya berulang-ulang kali menyampaikan hal ini beberapa pihak, ya. Jadi jangan sampai generasi kita hanya tahu sejarah nasional. Jangan hanya sekedar tahu siapa itu Jenderal Ahmad Yani, Pangeran Diponegoro, tetapi kita juga harus tahu pahlawan-pahlawan yang ada yang pernah berjasa di Pulau Belitung kita. Banyak sekarang ini generasi yang tidak pernah tahu. Siapa itu Hayati Mahim? Siapa itu Gaparman? Ya mungkin sebagian hanya tahu jalan, tapi mereka tidak pernah tahu perjuangannya seperti apa. Sama seperti kakek saya tadi, Letnan Daud. Jadi itu niatan saya hanya ingin sekiranya masyarakat kita, masyarakat Belitung tahu akan sejarah di Belitung sendiri. Jadi pergerakan kakek ini, perjuangan kakek ini tadi sama dengan Pak Mahran tadi, Pak Mohani tadi, bapaknya Pak Aan, beserta Pak Marsidi Judono, di situ juga ada Pak Anan Judin, perjuangan pejuang Belitung. Ini sekedar sekelumit. Ya. Nanti apa yang saya sampaikan nanti, saya sampaikan sekarang ini, nanti kita berdiskusi lagi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Kak Tanti dulu. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, ini tadi ceritanya itu ya seru gitu ya. Artinya sebagai cucu nih Pak, beliau sempat membuka catatan di HP. Kan memang sudah nggak mudah lagi untuk mengingat. Ya, Pak Aan membawa buku yang sama dengan yang dibawa oleh Pak Bang Ian, gitu ya, Pak Ian lah. Kok dipanggil abang sih, kok enggak nih, ladaknya mana nih? Ya, aku membaca sekelumit ini Kemudian Mat Daud minta pendapat Muhani. Muhani menjawab bahwa pertahanan Belanda itu tidak dapat diserbu dengan kekuatan yang ada pada kita sekarang ini. Ya, artinya kita butuh kekompakan. Kita butuh tahu kekuatan kita seberapa sih gitu, Pak. Ya, tadi sudah panjang ceritanya. Nah, ini Pak Aan, saya pikir ya alhamdulillah Pak Sukron ya, kita dipertemukan malam ini. Mungkin Pak Aan dengan Pak Ian belum pernah ketemu atau bagaimana Pak? Sudah pernah ketemu dan dipertemukan kembali pada malam hari ini ya. Ya kami juga di Kedai Pak Itam ini niatnya betul-betul ingin mengingat sejarah, karena buku ini terus terang mungkin bagi anak-anak muda mungkin nggak pernah dibaca lagi. Saya tahun SD, SMP, SMA kali ya, buku ini ada di rumah, tapi setelah itu nggak pernah dibaca lagi gitu. Apa kemudian ini tadi kata Pak Aan, tadi ini saya kembalikan ke Pak Aan, beliau pernah bercerita di depan kawan-kawan PGRI bahwa Pak Muharan itu adalah guru. Apakah pernah dalam kepemimpinan Bapak wakil di Belitung Timur, bagaimana kita mengingat sejarah dengan kehilangan budaya untuk membaca, saya pikir generasi muda sekarang. Makanya kami mencoba mendokumentasikan ini dengan kondisi kita saat ini ya, teknologi semakin canggih, jadi kita butuh arsip-arsip dokumentasi dari cerita-cerita, dari kisah-kisah yang ingin disampaikan. Mungkin ada yang ingin dia sampaikan Pak Aan? Berkenaan dengan masalah Belitung ya. Sekarang ini di forum diskusi di grup, baik itu di grup WA ataupun di grup-grup kelompok. Justru yang terjadi saat ini adalah bagaimana kita ingin mengkritisi sesuatu, tetapi kita melupakan awal sejarah. Sehingga upaya untuk kembali merekatkan diri dalam
integritas sebagai anak bangsa. Itu kadang-kadang hilang. Ditambah lagi dunia teknologi yang saat ini membuat anak-anak kita itu menjadi terlena. Membaca itu, terutama dengan buku, itu tidak akan lagi menjadi sebuah tren ke depan. Karena sudah dimulai dari genggaman tangan anak-anak kita dengan teknologi. Nah, karena itu mungkin lewat channel-channel seperti ini, dengan sejarah-sejarah yang kita ceritakan di dalam bentuk elektronik, itu bisa kembali memaknai, memunculkan kembali nilai-nilai idealisme, memunculkan kembali integritas anak bangsa ini sebagai sebuah pewaris daerah, pewaris bangsa untuk melihat Indonesia dan Belitung ini ke depan. Karena Belitung ini sering saya sampaikan dengan tamu-tamu atau teman-teman dari luar. Orang melihat Pulau Belitung itu tidak semudah atau melihat dalam peta. Kalau dalam peta tidak ada apa-apa Pulau Belitung, kecil. Setitik gitu ya. Tidak ada apa-apa. Tidak berarti. Apalagi dalam peta dunia. Betul. Tapi kalau kita melihat sejarah, menelisik sejarah Pulau Belitung itu adalah pulau yang memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri. Ada sejarah perjuangan kemerdekaannya, ada sejarah perjuangan kerajaan-kerajaan di Pulau Belitung, ada perjuangan adat yang mungkin nanti Pak Srum bisa menjelaskan. Kenapa letak Pulau Belitung itu berada pada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan? Titik tengah. Artinya dari titik alur laut Kepulauan Indonesia, Pulau Belitung itu strategis. Sangat strategis. Sehingga kalau kita belajar sejarah bagaimana perkembangan kerajaan Majapahit menguasai wilayah Asia misalnya, Asia Pasifik. Bagaimana kerajaan Sriwijaya sendiri itu bisa menguasai kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan misalnya. Itu menandakan bahwa di perairan Pulau Belitung itu memiliki keunikan. Bahkan Belitung itu ada 4 kerajaan besar. Ya kan? Di Belitung? Ada kerajaan Buding, Badau, Balok kan? Kerajaan Belantu, Batu Membalong ya. dan kerajaan di Dendang, di Balok ya, Balok, Buding, terus Belantu. Nah, itu memiliki keunikan dan bahkan di dalam segi adat pun itu ada etika aturan. Nah, ada sejarah itu berkembang di wilayah pulau ini dengan keunikan-keunikan itu harus kita ceritakan kepada generasi-generasi di bawah kita. Jangan sampai dunia teknologi semakin berkembang, sejarah tergerus, kita tidak tahu apa lagi. Kita tahunya joget mania semua. Statue yang tahu kan? Dijogetin aja gitu. Ya kan? Semua dengan euforia kemerdekaan kita, lari karung, ya kan? Ya. Lomba itu, lomba ini. Tapi memaknai kemerdekaan dengan sesungguhnya itu hilang. Nah, dunia pendidikan kita pun kita ingin agar sejarah itu tertulis kembali oleh para guru. Dan saya sempat pada waktu itu dengan teman-teman di Beltim, itu setiap kepala sekolah itu wajib menulis cerita dalam bentuk buku. Jadi mereka saya wajibkan untuk menulis dan mendokumentasikan cerita apapun yang berkenaan dengan Belitung maupun pengalaman pribadi mereka. Dan itu mereka tulis, dan itu menjadi wajib pada waktu itu. Dan setiap hari pendidikan nasional mereka serahkan satu buku kepada saya sebagai kepala daerah pada waktu itu. Artinya saya ingin kembali mereka mencoba untuk menelisik lebih dalam tentang kearifan lokal, tentang sejarah di wilayah mereka bertugas, sehingga kita tidak kehilangan arah. Dan anak-anak kita ini, mohon maaf lah, dari bangun tidur sampai mau tidur HP, isinya YouTube dan film. Bahkan tontonan yang tidak perlu pun mereka tonton, mereka bisa lihat. Karena akses tersebut terbuka, orang tua memberikan. Nah, ini menjadi tantangan kita. Nah, bagi kami sebagai, sekali lagi ini sejarah Belitung gitu ya, kita ingin memaknai bahwa diskusi-diskusi ini harus lebih diperluas
dalam rangka kita memaknai bahwa pulau ini adalah satu pulau yang cukup kaya dan sangat kaya dari hulu ke hilirnya. Bagaimana apa yang dirintis oleh para pendahulu kita itu betul-betul menjadi sebuah kejayaan buat masyarakat kita ke depan. Itu harapan kita. Tetapi pada faktanya, ya saya juga menyadari sebagai mantan kepala daerah, ya, kadang-kadang masih banyak faktor-faktor X yang menghambat kita. Masih banyak. Karena sistem saat ini sulit untuk kita terobos. Dulu saya ingin mencoba untuk berteriak lantang. Sama-sama muda. Saya pikir di luar tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita mau bicara sejarah, kita bicara mengkritisi pemerintah. Siapa? Kita harus masuk ke dalam. Masuklah kita ke DPR. Begitu ke DPR, jadi anggota dewan, kita dikekang oleh sistem. Keluar dari dewan, kita mencoba untuk menjadi politisi sejati, masuklah ke dalam birokrasi. Kita pemegang institusi. Tetapi faktanya juga demikian. Nah, hal-hal seperti ini membuat kita menjadi lambat. Nah, karena itu melalui diskusi tentang Belitung ini, tentang kepahlawanan para tokoh-tokoh kita pada waktu itu, perlulah sebuah pemikiran yang rasional, objektif untuk kita lihat. Kita tidak butuh sesuatu yang euforia. Tadi Bang Yan mengatakan nama kita, nama orang tua kita dipasang di jalan itu kadang-kadang orang nggak tahu ini siapa ini. Iya. Orang nggak tahu kan? Ditulis di alamat Jalan Letu Mat Daud itu siapa? Bahkan orang Jalan Pagar Alam. Pagar Alam itu apa? Apa pagar yang ada alamnya gitu kan? Padahal Pak Pagar Alam itu mantan bupati. Betul. Pulau Belitung kan? Ya kan? Bupati pertama. Iya, Pak Jalan Pagar Alam kan? Orang nggak tahu gitu kan? Tapi kadang-kadang anak-anak sekarang nih, oh ini Jalan Pagar Alam. Oh ini Jalan Sudirman. Sudirman tahu pahlawan nasional. Mat Daud itu siapa? Kan kita nggak tahu orang. Pak Hayati Mahim itu siapa sih? Nggak ada yang tahu gitu. Karena yang tahu nama jalan, tapi tidak pernah dijelaskan siapa tokoh Hayati Mahim itu, siapa Mat Daud itu, ya kan? Masih banyak jalan-jalan di Belitung ini, di Tanjung Pandan khususnya, yang sekedar nama jalan saja. Dan mungkin bagi orang itu biasa-biasa aja. Betul. Tapi kalau kita kan tahu, oh ini Jalan Sudirman, oh ini pahlawan, oh Jalan Ahmad Yani, oh ini pahlawan revolusi, gitu kan? Tapi kalau kita nama yang kita lihat, kita tulis di alamat rumah kita tidak tahu sejarahnya siapa. Nah ini kan menjadi masalah juga bagi kita. Karena itu perlulah kita lebih mengenalkan lah, bukan mengenalkan saja bahwa sosok nama ini diambil dari nama orang Belitung yang pernah berjuang untuk daerah ini, gitu kan? Itu perlu disosialisasikan. Ya minimal di media yang bisa dibaca lah, di media bisa dikenal, gitu kan? Walaupun itu ada proses, tidak mudah bagi pemerintah daerah memberikan nama jalan, itu harus ada proses, karena harus diperdakan atau diperbubkan, kan gitu. Nah karena itu saya berharap bahwa marilah kita belajar untuk melihat kearifan ini dengan hati yang tulus, bahwa Belitung ini tidak sekonyong-konyong saat ini, tidak seperti ini. Bahkan kalau saya melihat Belitung itu mundur sekarang. Ya, mundur bukan karena kan sudah ada gedung-gedung bertingkat, sudah jalan sudah mulus, ya kan? Bukan itu gitu. Kita mempertahankan pariwisata kita kok sudah bagus, kita sudah jadi geopark. Kok nggak maju-maju Pulau Belitung? Investasi hotel sudah banyak. Kok gitu-gitu saja? Ada sesuatu yang perlu untuk kita luruskan secara bersama, menghilangkan ego kita, menghilangkan segala sesuatu kita, untuk kita kedepankan adalah bagaimana kita membantu pemerintah untuk berpikir secara kolektif. Bahwa Belitung itu harus maju. Belitung harus terkenal. Bukan karena orang-orang yang ada di dalam Pulau Belitung, tapi bagaimana daerah ini dikenal secara utuh gitu. Itu yang saya pikir. Ini melalui sejarah Pulau Belitung dan perjuangan orang Belitung pada waktu itu, yang di luar tokoh-tokoh yang kita bahas malam ini pun masih banyak. Masih banyak orang-orang yang berjuang dalam era mereka. Ada yang berjuang dalam bidang kesehatan, ada yang berjuang dalam bidang agama, ada yang berjuang dalam bidang-bidang yang lain. Karena kami juga pernah berkunjung ke Rembang di Jawa Tengah ya. Nah,
Di situ saya pertama kali mendapatkan informasi dari teman-teman bahwa guru ngajinya Mbah Maimun, tokoh sentral P3 itu orang Belitung. Iya. Kaget saya. Wah, serius nih. Terus saya coba untuk menelisik lebih dalam. Dan ternyata di Buding itu ada peninggalan. Ada punya makom. Ya, ada situsnya. Oh, oke. Dan ternyata memang ada ketertarikan, ada keterkaitan antara Belitung dengan Jawa. Oke. Sekarang pertanyaannya, apakah Belitung dulu masuk Islam, apakah Jawa dulu masuk Islam? Nah, itu dia. Kalau dilihat dari letak geografis Pulau Belitung, pasti Belitung masuk Islam dulu pertama kali. Kenapa? Karena kapalnya pasti dari Pulau Belitung. Orang memperbaiki kapal, cari makan, pasti Pulau Belitung, baru ke Tanah Jawa. Oh. Kan? Nah, ini yang terjadi. Karena pengalaman saya dengan Profesor G. Martin pada waktu penelitian UNESCO untuk Geopark, dia bertanya, itu kelenteng dengan masjid mana duluan berdiri? Ya kita jawab itu kelenteng. Kenapa? Setiap kapal Cina yang datang ke Indonesia melalui kerajaan Majapahit untuk kerajaan Sriwijaya pasti mampir ke Pulau Belitung dan kapal mereka nggak seutuh yang sekarang. Dan mereka membawa patung-patung mereka. Dan mereka singgah, kapal pecah, mereka masih mampir membuat kelenteng. Dan mereka ibadah. Jadi unik daerah ini. Karena itu sejarah perkembangan Pulau Belitung itu banyak yang dimotori oleh orang-orang hebat yang kita tidak bisa menelisik lebih dalam. Karena itu kita butuh diskusi lebih luas untuk melihat secara detail terhadap pulau ini. Siapa sih tokoh sejarawan kita? Orang para dukun-dukun kampung diributkan. Ini kan misalnya, contoh diributkan. Ada setara guru, ada setara malaikat. Kok kenapa di Pulau Belitung dukunnya ada dua aliran? Ada setara guru, setara malaikat. Terus bagaimana orang di sini dengan orang sini? Semua ada tokoh, ada sejarah yang menjelaskan. Tetapi sekali hanya dari mulut ke mulut. Paham. Ya kan? Nah ini perlu untuk kita diskusikan lebih luas. Dan itu dibukukan gitu. Iya. Dibukukan gitu. Supaya kita tidak kehilangan makna. Kalau Bu Tanti datang ke sebuah daerah di Pulau Belitung ini, beda Bu Tanti. Karena saya menjabat itu dari 39 desa, saya sudah melihat. Saya tanya dengan anak-anak, sejarah-sejarah tentang Belitung, banyak tidak tahu. Terus apa sih cerita Padang Buang Anak? Itu banyak versi. Oh, oke. Ya kan? Oh, cerita Mak Limpai, banyak versi. Iya. Ya kan? Banyak cerita. Ya, Raja Berekor, banyak versi. Tetapi bagaimana kita menceritakan secara utuh yang bisa dipahami oleh anak generasi kita ke depan. Di luar daripada tokoh-tokoh pejuang kita. Intinya bahwa bagaimana momen Hari Kemerdekaan ini bagi generasi muda ke depan, bahwa jangan kita lupa bahwa pulau ini adalah bagian NKRI, bahwa ada tokoh pejuang, ada orang-orang hebat juga di Pulau Belitung yang ikut andil berjuang mempertahankan daerah ini dan memberikan sumbangsi untuk nama kata merdeka. Itu. Keren. Ini kebetulan selain beliau-beliau yang ada di depan kamera nih, banyak yang hadir juga nih kedai Pak Itam. Mungkin ada ya mau memberi masukan kawan-kawan yang ada di depan? Pak Apan, Bang Mansur, mungkin beberapa saya belum terlalu kenal nama tapi kenal wajah tentang perjuangan di Belitung. Atau saya minta Pak Gufron dulu menceritakan yang katanya tadi ada tentang apa tadi? Oh, kameramen mananya? Tadi kan masalah pendidikan Pak. Oke. Tadi dibilang kita hanya tahu walau nasional. Kenapa pendidikan di Belitung sebatas sejarah saja, tidak mengajarkan tentang sejarah lokal? Betul. Ya, muatan lokal. Kan lebih simpel. SD kita belum ajarkan mau muatan lokal, mau sejarah gimana, itu lain cerita. Pokoknya kita harus mengajarkan. Iya, betul itu. Kenapa tidak seperti itu? Terutama Bapak otomatis menjabat. Ya, langsung aja. Jadi memang sekali benturannya ada. Karena kan kurikulum kita memberikan batasan. Tetapi ada di era Mas Menteri yang sebelumnya itu memberikan ruang kurikulum Merdeka Belajar. Okay. Nah, Merdeka Belajar itu memberikan ruang kepada anak kita untuk memahami tentang kearifan lokal. Pertama kali saya ingatkan dengan teman-teman guru pada waktu itu, jangan Anda masuk kelas, Anda absen seperti kita mengajar pada masa Orde Baru. Datang absen, anak nggak sekolah, bukan itu. Tapi kenali kearifan lokal dulu. Kenali anak satu persatu gitu. Nah, setelah itu mengenai mereka untuk dipaksa, mereka nggak paham.
Karena yang mengajar ini bukan anak lokal. Ada juga orang dari luar. Guru-guru ini. Nah, kita hanya bisa memberikan batasan bahwa ada satu hal yang harus ingat. Di setiap hari kemerdekaan itu, bahwa ada perjuangan Pulau Belitung. Ada perjuangan. Nah, guru-guru kita ini juga tidak banyak memahami. Kita mencoba kepada dinas pendidikan, mereka lebih kecenderungan muatan lokalnya yang lain. Tentang kesenian lah, Betul. tentang keterampilan itu, keterampilan ini, gitu ya. Tetapi sejarah itu dilupakan. Ini menjadi problem bagi kita. Nah, karena itu saya pikir dengan kurikulum Merdeka Belajar ini untuk SD lah terutama ya, perlulah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk di Belitung dan Baltim mendiskusikan kembali bersama dengan pemerintah agar minimal memasukkan kesempatan kepada mereka untuk mengenal para tokoh-tokoh pejuangnya di pulau ini. Ya. Karena kalau di makam-makam pahlawan yang ada di Baltim, makam pahlawan yang ada di Belitung, itu kebanyakan bukan perang kemerdekaan melawan kolonial di tahun 45 yang ada di Baltim misalnya. Itu mereka sudah tahun 65. 65 ke bawah ya. Kalau yang di makam pahlawan dan di Tanjung Pandan, itu yang memang ada pejuang-pejuang kemerdekaan sebelum 45 dan sesudah 45. Nah, itu. Jadi mereka perlu tahu gitu. Ada nama-nama yang ditulis di situ. Tapi kebanyakan studi banding, studi tour, guru-guru sekolah ini kan yang dibawa oleh anak kita ini, itu mereka lebih banyak ke tempat-tempat yang memang kebudayaan yang mereka lebih cenderungnya ketimbang ke tempat-tempat yang memang harusnya mereka pahami. Karena saya juga pernah mengingatkan kepada teman-teman guru-guru SMA misalnya, bagaimana cara kita mendidik anak SMA tentang hukum misalnya. Ayo aja ke LP. Bagaimana kalau kriminal itu masuk LP? Akhirnya kan di LP pasti kan, di lembaga pemasyarakatan. Bahwa Anda melakukan tindakan kriminal ini, laka lantas seperti ini, hal-hal yang sifatnya negatif itu ujungnya di sini gitu. Nah kan, itu sudah dibanding, berdiskusi dengan Kalapas dan melihat, gitu kan. Begitu juga para guru datang ke tokoh-tokoh ataupun ke keluarga-keluarga pejuang untuk berdiskusi misalnya tentang itu. Karena saya juga pernah menceritakan kepada anak-anak SD dan SMA. Kalau SMA itu saya sering, kan setiap orientasi siswa itu saya diundang. MOS lah, diundang oleh pihak sekolah di SMA untuk menjelaskan sedikit tentang bagaimana kegiatan-kegiatan karakter bangsa. Kalau di pendidikan yang lain, saya pada waktu masih menjabat, saya juga langsung memberikan materi di dalam pembinaan Paskib misalnya. Itu saya langsung bagaimana saya menceritakan tentang sejarah perjuangan Belitung maupun sejarah nasional. Karena saya mantan juga guru, saya sebagai mantan guru, saya paham sejarah, ya makanya saya jelaskan bagaimana Indonesia sebelum 08, 1928, 1945, 1965 sampai dengan zaman reformasi, saya jelaskan. Nah, di Belitung saya jelaskan seperti itu juga pada anak-anak kita di anggota Paskib yang saya selalu bina gitu ya. Itu. Jadi intinya banyaklah faktor-faktor X yang perlu untuk kita luruskan bersama dalam rangka kita mengenalkan sejarah anak bangsa yang ada di pulau ini. Karena orang hanya tahu, oh Belitung ya, siapa Belitung? Pak Ahok. Oh siapa Belitung? Pak Yusril. Oh siapa Belitung? Andrea Hirata. Saya bilang ada lagi, Aidit itu tokoh Belitung. Kenapa tidak kita ungkapkan? Kenapa takut mengungkapkan Pak Aidit orang Belitung? Enggak perlu takut. Dia orang Belitung, tapi ada sisi positif dan negatifnya. Cara pandang kita sendiri kan. Anda mau melihat dari sisi mana? Kalau dari sisi negatifnya silakan, sisi positifnya silakan gitu. Tapi yang paling prinsip bahwa kita bukan berarti kita menyebut nama itu kita ikutan, itu tidak. Tapi bahwa orang Belitung itu adalah orang yang cerdas, orang yang hebat, yang mampu membranding diri mereka di tempat lain gitu. Itu yang perlu kita munculkan kembali orang-orang Belitung dari masa ke masa untuk dikenal oleh generasi kita di kemudian hari. Itu sih kira-kira. Baik, mungkin ini dari ini kita ditonton berarti penonton ini bukan ya. Kawan-kawan yang sedang berdiskusi di sini ada yang mau nanya ya. Pak siapa? Silakan boleh kasih. Pak Azwar. Oke. Pak Azwar, karena kedai Pak Itam tadi Pak Aan juga udah ngasih tahu, kita boleh berdiskusi dan kemudian menyampaikan tentang tema kisah perjuangan ini tadi. Saya silakan, lebih Pak. pada tema awal tadi, Bu. Siap.
tapi terdegradasi inilah Bu ya, generasi muda. Iya. Saya perkenalkan, nama saya Azwar Effendi. Alhamdulillah, syukurillah, sehat selalu untuk kita semua. Saya di Belitung ini salah satu ya penerus lah apa yang sudah diperjuangkan pejuang kita dulu ya, khususnya pejuang Belitung. Saya paling hobi memang pelajaran-pelajaran sejarah, khususnya pejuang-pejuang. Dan kita di Belitung ini memang selayaknya dari generasi tua sampai generasi yang sekarang ini wajib tahu. Kami dari Serikat Pekerja Pak meneruskan perjuangan ya, yang memang lahir pejuang dulu itu memang dari naluri. Mereka berjuang yang diperkenalkan tadi Pak Gaparman, Pak Said Daud, ya, Pak Muhani, Ayati Mahim. Jadi masih bisa dihitung jari. Artinya tidak semua pejuang Pak di Belitung ini. Jadi tidak semua ada kemauan terpanggil untuk berjuang mengusir penjajah pada masa itu. Jadi orang-orang terpilihlah yang Tuhan ciptakan, pahlawan-pahlawan tadi yang punya naluri berjuang tanpa mengharapkan sesuatu, mengorbankan bahkan nyawanya sekalipun. Pada waktu itu memang mirip seperti hari ini, yang kepedulian itu tidak semuanya punya kepekaan. Jadi apresiasi sekali lah kita buat keluarga besar ya, dari para pejuang, dari cucu-cucu kami. Salam hormat kami kepada keluarga para pejuang Belitung. Mudah-mudahan ini sudah ditampilkan seperti Pak An yang sudah berbakti kepada Belitung Timur ya, dan organisasi-organisasi yang sudah Pak An sampaikan untuk membaktikan dari garis keluarga tadi, dan nalurinya tidak akan pernah surut. Nah, begitu juga Pak Yan. Nah, sampai hari ini masih mengabdikan diri di desa ya, khususnya desa Air Seru, tanpa lelah, tanpa ya mengharapkan sesuatu yang lebih. Yang diceritakan tadi memang bukan ingin membesar-besarkan nama besar keluarga. Saya juga keluarga tentara lah saya katakan Pak. Ayah saya tentara. Saya bangga juga, tapi levelnya sudah di 60-an ya. Saya pernah dikirim ke Kongo Pak, Tentara Garuda II. Saya satu kebanggaan, jadi punya naluri yang disiplin ya. Kalau militer tentara itu punya kedisiplinan dan kepekaan. Jadi tertempa kepada anak-anaknya. Dan sampai hari ini kami membaktikan diri kami di dalam organisasi Serikat Pekerja yang memang notabene itu kepekaan sosial, Pak. Tidak ada dibayar negara dan sebagainya. Tapi yang kita lihat sekarang ini, masyarakat kita sudah terdegradasi, Pak. Ya. Apalagi seperti yang disampaikan generasi-generasi muda, ya. Dengan pola pendidikan yang tidak menyentuh, apalagi soal pendidikan sejarah, dan sudah ditinggalkan malah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Persoalan di masyarakat, hak-hak masyarakat, ini sama mirip sebenarnya dengan perjuangan dulu. Memperebutkan kemerdekaan itu hak bangsa Indonesia. Ada kemauan oleh segelintir dulu pahlawan yang sudah kita sampaikan tadi. Begitu juga hari ini, banyak hak-hak masyarakat yang terabaikan, khususnya mungkin dari segi kami, pekerja ya. Banyak hal-hal yang memang kami perjuangkan, yang mungkin tidak ditaatin aturan-aturan itu. Ya kitalah salah satu terpanggil. Yang kita harapkan hari ini adalah bagaimana implementasi yang hari ini bisa kita lakukan dari pahlawan-pahlawan tadi. Kita bisa tahu pahlawan, mungkin diceritakan seperti tadi perjuangannya. Tapi apa hari ini buat kita? Mampu gak kita seperti mereka dulu? Dan yang diharapkan seperti itu. Karena sejarah ini belum selesai. Perjuangan itu tidak pernah selesai. Nah, hari inilah yang perlu kita sampaikan. Atau kita buat
tema-tema lain di dalam masyarakat kita, ya, tidak putus-putusnya secara kontinu mensosialisasikan seperti ini menjadi tanggung jawab moral. Bagaimana ke depan generasi kita tidak akan hancur oleh bangsanya sendiri dan mudah nanti diombang-ambing oleh bangsa asing. Kata orang sekarang kita bukan dijajah asing lagi, tapi bangsa kita sendiri yang menjajah kita. Ini lebih berat. Para sejarawan pun seperti itu mengatakannya. Pahlawan dulu kalau orang asing masih mudah kami mengenalinya katanya. Tapi kalau sekarang kami tidak bisa lagi mengenali siapa musuhnya, musuh kita ini. Jadi harapannya kita sebagai penerus dari pejuang-pejuang tadi dan harus punya malu kita sebagai anak atau cucu-cucunya, walaupun kita bukan garis keturunan langsung, tapi kita sudah menikmati perjuangan mereka, bagaimana tanggung jawab moral kita kepada masyarakat dan pemerintah. Itulah bagiannya. Dan harapannya ke depan dari cucu-cucu Pak ya, yang sudah disampaikan tadi, penghargaan setiap tahun memang kami lihat, khususnya di desa-desa, khususnya di desa kami Air Seru, itu ada penghargaan untuk keluarga-keluarga, untuk mengenang kembali. Tapi itulah hari ini lebih lengkap kita sebenarnya. Tidak sekedar diberikan mungkin buah tangan, tapi bagaimana hari itu kita bisa menceritakan ini bisa terjadi. Sekali lagi kami dari masyarakat Belitung, saya mewakilin dan keluarga, apresiasi dan terima kasih kami kepada keluarga. Semoga almarhum ditempatkan di sisinya, diterima amalnya, dan tempatnya di sorga. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Azwar. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Atau mungkin kita pengen tahu dari sisi tadi Pak Gufron ya? Pak, maaf, saya salah menyebutkan nama nggak? Zukron. Pak Zukron. Oke. Pak Zukron mungkin silakan. Memang kurang meriah ya kalau seandainya tidak ada banyak bertanya atau itu. Sehingga kita dapat memori kita kan ya kalau ditanya-tanya gitu jadi ingat gitu. Iya. Aku jadi tadi ya lebih baik ini ditanya-tanya. Iya. Aku tadi jam Mending nggak nanya apa. Kamu udah tahu. Nah, jadi itu aku tadi ini kan dadakan nih. Tadi diajak Pak Azwar itu jam 5 tadi. Jadi aku ada acara apa nih? Nah udah aku pergi aja lah aku pikirin gitu. Kebetulan udah lama ada ketemu peradian kan gitu. Iya. Jadi baiklah. Jadi sampai tahun 57 aku kelas 1 SD waktu itu. Umur 7 tahun maksudnya. Itu aku diajak bapak itu ketika ketemu Merdeka salamnya itu. Oh oke. Ketemu mereka. Asal ketemu kan kayak ketiga ketangin waktu itu. Karena kan? semangat kemerdekaan ya, itu iya. benar-benar masih. Nah. Sekarang itu hanya di 17 Agustusan ini aja merdeka ya. Dulu Tidak ketemu di setiap jalan saat gitu. Kemudian mereka. Atau memang kita sudah nggak merdeka lagi nih, Nah, Bang Mansur? Tahun 55 ini sidik kampanye. Aku hadir pada waktu itu. Ya. Tahun 55 aku umur 5 tahun. Ini lapang bola ini nih. Ya stadion ya. Stadion ini. Oke. Tahun 55. Lalu aku juga melihat ada sayang yang waktu itu kapasitas aku karena aku pergi sekolah ini. Itu Pak Cingkon. Itu banyak sekali menyimpan dokumentasi. Beliau salah satu orang Belitung yang pernah mengikuti konferensi meja bundar. Oh oke. Walaupun di Cina tapi nasionalismenya luar biasa. Tidak ada yang menang. Cina-Cina yang sekarang ini. Kan Cingkon tuh. Kalau soal Pak nasionalisme. Cingkonnya orang kampung mana? Pangkalalang situ. Pangkalalang, oke. Oke, sudah ada di cerita kita di kedai kelakar orang Pangkalalang. Banyak sekali dokumen-dokumen beliau. Tapi kapasitas aku SMA waktu itu ya. Iya. Nah, jadi ya rasanya untuk ngambil minjam dokumen-dokumen kayak gitu belum ini gitu. Tapi banyak aku udah dialog sempat dengan beliau. Ngapa beliau di Belitung ini? Beliau udah anak-anak dia di Kanada, Australia, di Belanda. Tapi kata beliau aku ni cintakan Belitung. Aku lah keliling kata beliau ini. Nah, tapi aku merasa enjoy. Kira-kira bahasa seperti itu di Belitung ini. Kira-kira bahasa. Jadi sayang. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya karena persiapan ini ya. Jadi aku nggak sempat banyak ini gitu ya. Dapat banyak ingat-ingat gitu ya tentang masalah-masalah tentang sejarah Belitung ini.
sayang itu. Kalau seandainya mungkin dari kemari-kemari mungkin aku bisa mereview gitu, Sampai bikin episode selanjutnya. Ya insya Allah mereview. Iya. Nah, kurang itu lah dapat bu sampaikan dulu ini. Jangan sampai ngericau pula gini itu banyak-banyak tuh. 5 tahun nggak tahu dia kata merdeka itu namanya. Lah aku abang ngalamin loh, kan aku tanya ke itu bapak tuh, ketanya bapak tuh kan sebentar lagi. Oke. Jadi aku Dibuat tuh adegan. Gimana mesti gitu. Kan Iya. dia tangan kalau ketanya bini kan gitu betulnya. Kalau kena laki itu gini kan. Ya gini. Nah, aku dulu Setang lah. Oh. Tahun itu juga aku pergi ke rumah itu. Situ Murad Aidit pun situ diam. Dekat tang SP Belitung itu. Oh, simpang pustakaan. Enggak kan. SPP Tebet. Oke. Berapa 3 ya? Iya, Bang. Nah, lebar waktu itu. Dia beri di Setali waktu itu. Setali. Ya, di Setali itu. Karena aku lalu nangis waktu itu juga nih. Debok-debok oleh beliau. Murad Aidit. Oh, Terakhir aku ketemu beliau di Mahathir. Di Mahathir, rumah Mahathir. Banyaklah sampai beliau pun ditegur dari bini. Kan saya lama ngelakarkan beliau tadi. Sampai aku tanya, PKI itu memang bang aja kok anti Tuhan. Nggak gitu kata beliau. Butuhan lah, nggak lah. Yeah. Nah, itulah sementara dulu aku sampaikan. Itu besok lah bang. Oh. Baik. Ini kalau kita harus membaca lagi banyak buku, mungkin tidak semua buku ini kita bisa detilkan satu-satu ya, karena setiap orang juga ya mengkhususkan lah, mungkin keluarganya Pak Muhani Muharram dia cuma mengingat cerita-cerita dari sisi keluarga beliau, kemudian dari keluarga Pak Letumat Daud juga. Cuman mungkin saya yang salutnya adalah yang merangkum semua ini. Tadi kalau Pak Azwar tertarik dengan yang namanya sejarah, dan kemudian perlu dimasukkan ke dalam kurikulum seperti itu ya, biar kita dari SD. Tapi kalau 57 Pak ya tadi, 57 Bapak mengingat gitu ya. Kalau kita masih kakek kita pejuang, kita masih bisa mengingat. Bapak kita pejuang, kita masih mengingat. Tapi kalau seandainya tidak ada pertemuan malam ini, begitu ya, anak-anak kita tuh pernah nggak diceritakan tentang kakek kita dulu, ya siapa dan bagaimana? Karena tadi kalau kata Pak Aan hanya tertulis di kafe senang, atau kemudian hanya tertulis di nama jalan, atau seperti apa? Mungkin dari saya mencoba nanya dengan Bang Ian, karena kan tadi Pak Letumat Daud sudah jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Bagaimana beliau bisa kembali lagi ke Belitung dan kemudian malah tertarik untuk tinggal di Belitung gitu? Iya. Ya, terima kasih kesempatan kedua kalinya. Jadi saya sangat setuju apa yang disampaikan dari Pak Aan tadi, Pak Supron dan Pak Azwar Effendi, bahwasanya kita tidak hanya sebatas di momen saat ini aja. Dan tidak hanya sekedar kelakar biasa, dan tidak hanya sekedar wacana. Karena kalau kita ngelihat globalisasi zaman sekarang ini, banyak yang tergerus, banyak yang hilang. Tentunya hal ini kemudian tidak hanya tercatat dalam buku sejarah yang telah ada. Harus lebih dari itu. Harus lebih komplit malahan bila perlu. Karena generasi kita ini akan ada yang hilang. Kalau itu tidak secara otentik tertulis, itu akan susah. Siapa lagi kemudian generasi-generasi yang akan menceritakan? Atau momen-momen seperti ini, kapan lagi kita akan bercerita? Iya. Hari ini tersimpan mungkin dalam blog atau dalam YouTube. YouTube pun bisa dihapus. Tetapi kalau kita punya otentik, punya buku cerita. Dan terkait buku ini, sudah pernah sering dibahasakan. Artinya sekali lagi, ini tidak hanya sekedar wacana bicara aja. Kita harus ada action atau harus ada pihak-pihak yang punya keterkaitan, punya kepedulian dalam hal ini
harus dinaungi oleh pemerintah Kabupaten Belitung ya untuk menyusun kembali sejarah-sejarah yang ada di Belitung. Tadi Pak Azwar mengatakan bahwa kalau untuk kami di Desa Air Seru, ya, karena Desa Air Seru ini sudah ditetapkan sebagai desa pahlawan, selain nama-nama yang tercantum dalam buku sejarah itu sendiri, banyak tentunya kalau kita melihat pada perjuangan atau pada peristiwa itu sendiri, tentunya bukan seorang dua orang. Banyak tokoh-tokoh masyarakat kita yang tidak tercantum dalam sejarah, yang tidak tertulis dalam buku sejarah. Dan kami di Desa Air Seru itu setiap tanggal 17 Agustus pemerintahan desa selalu memberikan tanda jasa, bingkisan. Ya, bingkisan dari pemerintahan desa sebagai tanda untuk mengenang para pahlawan, para tokoh-tokoh yang pernah terlibat, para tokoh-tokoh yang pernah berkecimpung pada saat pertempuran atau penjajahan Belanda pada saat itu, yang tidak tertulis di dalam buku sejarah. Jadi hal ini tentunya harus menjadi catatan buat pemerintah ke depan. Tapi sekali lagi sekarang ini banyak hal yang terlupakan, banyak hal yang tergerus oleh zaman. Tetapi kita seharusnya tidak terbawa hal itu. Tentunya segala hal yang kita bicarakan ini, segala hal yang kita ceritakan ini sebagai catatan nanti, ya ini mungkin nanti didengar dari berbagai kalangan, ya, setidaknya harus ada tindak lanjut dari permasalahan ini. Jadi artinya terkait tadi apa yang pertanyaan terkait kurikulum dalam pembelajaran itu sesuatu hal yang sangat-sangat positif. Jadi artinya di setiap generasi kita punya cerita. Tidak hanya sekedar tahu nama, tidak hanya sekedar tahu tulisan namanya aja, tapi nama orang atau foto orang juga seharusnya perlu gitu. Kebetulan pegiat sejarah kita salah satunya Pak Salimia itu sering berkomunikasi kemarin, sempat nanya-nanya foto-foto yang terlibat dalam pertempuran itu. Namun setelah saya telusuri ke pihak keluarga, mereka tidak punya dokumen karena zaman itu HP belum terbit, mungkin ya belum diciptakan dulu Pak Azwar ya. Jadi kalau untuk dokumentasi foto-foto memang tidak ada. Jadi cuma hanya nama, cerita aja, namanya aja gitu. Lalu nama-nama jalan tadi itu merupakan salah satu apresiasi untuk kita mengenang. Tapi tidak hanya sekedar mengenang, tentunya kita harus punya catatan sejarahnya. Jadi ada beberapa nama yang pada saat kejadian itu, yang saat ini tidak tertulis atau tidak dikenang di nama jalan. Dan itu pernah kami sampaikan ketika saya sendiri diundang pada sarasehan KNPI waktu itu di Hotel Grand Tropical dari Dispora. Yang hadir pada saat itu juga ada Bupati Belitung Pak Sani Saleh, ada Dandim, ada Kapolres, lalu pihak keluarga juga mengajukan gitu usulan untuk mengabadikan atau membuat ada dua tokoh yang pada saat peristiwa itu, pada saat gugur itu, yang saat ini tidak diabadikan nama jalan gitu ya. Yaitu Mahidin Tedong dan Dani. Nah, dan kebetulan tadi bapaknya dari Pak Aan tadi di tahun kemarin udah dicanangkan nama jalannya, Jalan Tembus Baru, Jalan Letda Mohani Mahran dari Air Seru tembus ke Bulu Tumbang. Kebetulan di depan rumah saya. Selama itu tidak pernah ada. Baru tahun kemarin. 2023 kemarin. 2023 Pak ya? Ya 2023. Baru. Dan itu ya cukup lama. Nah ini juga artinya nanti berkesempatan ini nanti semoga nanti jadi bahan para pemimpin kita, stakeholder yang ada untuk ngebahas masalah ini. Lalu sekali lagi dalam hal ini kita bukan ingin disanjung-sanjung, bukan ingin terlalu kata orang Belitung tuh dianjong-anjong, tidak.
Ya tapi ini sejarah gitu kan. Jadi banyak hal yang terlupakan. Betul. Ketika Bupati Belitungnya itu zamannya Pak Darmansah kalau nggak salah. Itu kalau pada saat perayaan 17 Agustus sering ada renungan suci, sering ada resepsi dari Kabupaten Belitung. Itu para tokoh-tokoh, para ahli waris, para pahlawan tuh sering diundang. Tapi saat ini hal itu tidak pernah dilakukan. Udah sekian periode tidak pernah ada. Tidak pernah diajak Tidak ya? pernah, kayaknya tidak pernah ada, Bu. Oh, Tidak pernah di kegiatannya tidak pernah ada ya? Kayaknya tidak ada kegiatan di Kabupaten Belitung ya. Tidak ada Pak ya. Nah itu udah lama sekali. Jadi artinya Kabupaten Belitung, pemerintah juga saat ini bukan hanya sekedar anak-anak kita yang lupa. Justru mereka-mereka yang berada di pucuk pimpinan pun lupa dengan sejarah Belitung. Nah ini sekali lagi perlu kita ingatkan. Ya sekali lagi dalam hal ini kami sebagai ahli waris bukan ingin dihormat-hormati, bukan. Tapi inilah bagian dari cara kita menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Yang telah gugur, yang telah ikut berjuang pada saat penjajahan Belanda. Dan itu tidak pernah, Pak. Jadi kami sekali lagi di pemerintahan desa itu selalu memberikan pemerintahan desa. Dan itu ada beberapa orang, sekitar orang belasan kalau tidak salah itu, pihak-pihak keluarga itu sering tiap tahun tuh. Bahkan Kecamatan Sijuk kemarin saya pernah ngomong, Kecamatan Sijuk tidak pernah ada. Kayaknya tidak selayaknya gitu. Karena wilayahnya Kecamatan Sijuk. Bahkan tokoh Gaparman dan Ahim itu dari Sijuk sebenarnya. Jadi kalau yang air seruknya itu Dani, Mahidin Tedong, Hayati Mahim, Datuk Mat Daud, dan ada beberapa nama di situ. Di dalam buku itu tertulis namanya, ada Pak Boceng, ada Pak Saamin. Itu tokoh-tokoh. Itu yang selalu kami di air seruk itu selalu memberikan apresiasi gitu ya. Apresiasi. Turunannya ada, Pak? Turunannya masih ada kan? Turunnya masih ada. Keluarga-keluarganya masih ada. Keluarga masih ada. Di sana semua. Di sana semua di Surya di sekitar 16-an itu setiap tahun. Kita ada fotonya kemarin setiap tanggal 17 itu. Ya, tapi tidak melihat nilai apapun itu yang ada yang kita terima. Kami sebagai pihak ahli waris tidak melihat nilai, tetapi apresiasinya. Iya, betul. Kalau kita bandingkan apa yang kita dapat dengan perjuangan kakek-kakek dulu, tak sebanding. Rasanya tidak sebanding. Tapi ya kita harus hargai itu. Setidaknya apresiasi. Nah, terkait 25 November itu ditetapkan berdasarkan Perbub, dinyatakan sebagai Hari Perjuangan Rakyat Belitung. Itu lupa zamannya siapa Pak Bupatinya. Namun saya selalu menyampaikan pada saat pelaksanaan acara memperingati itu sendiri, itu seolah-olah Hari Perjuangan Rakyat Air Seruk. Pak Aan sering tidak kami undang. dirasakan oleh Belitung itu tidak sendiri. dirasakan oleh Belitung itu sendiri. Padahal judulnya adalah Perjuangan Rakyat Belitung. Tapi faktanya kami di Air Seruk. Iya. Secara kabupaten tidak lakukan. Kabupaten belang-belang, kadang melaksanakan, kadang enggak. Dulu ada. Zaman Pak Sanem kemarin ada beberapa kali yang sempat ada teatrikal di Bundaran Satam. Nah, namun sudah itu hilang. Tetapi kalau kami di pemerintahan desa Air Seruk itu konsisten setiap tahun, dan nanti di tahun ini 25 November tetap kami jalan. Dan temanya, kebetulan tema yang diangkat pada tahun ini adalah tentang biografinya kakek saya, Datuk Mat Daud. Nah, nanti Pak Aan sering itu. Jadi di YouTube pun ada itu, selain masuk di YouTube, setiap tanggal 20 November itu ada teatrikal, ada drama segala macam di situ, ada pentas seni di situ. Jadi pentas itu melibatkan warga-warga Air Seruk ya, masuk Karang Taruna di situ. Jadi itu yang sangat disayangkan. Momen ini jadi seolah-olah perjuangan rakyat
air seru gitu kan. Nah, ini catatan kemudian ini ya pemerintah kabupaten. Ya, itu sekedar tambahan dari saya. Terima kasih, Pak. Kak. Ya. Marga. Oke. Baik, mun dikelakare terus gitu ya. Kacama agak banyak. Mun sebuku ini tuh ndak cukup dalam waktu hanya sekian menit gitu ya. Tapi mudah-mudahan kami di Kedai Pak Itam ini memantik saja. Memantik supaya kita seperti api ya, begitu ya, dipantik bahwa ini sebagai langkah awal pertemuan ya, langkah awal silaturahmi Pak ya, insya Allah. Biasanya kita kalau silaturahmi itu memperpanjang umur ya. Pak An umur berapa? Umur 59. Bapak 73, 75, 53. Ini apa namanya, di sisa umur ini saya rasa apa namanya, mengulang kembali itu membuat kita lebih ingat kata Bapak tadi. Mengingat kembali. Oke, saya kasih kesempatan untuk closing statement dulu sekaligus ya, mungkin. Harapannya apa sih, Pak? Ya, betul. Harapannya itu ya. Terhadap pemerintah sekarang maupun mendatang. Ya, terima kasih. Jadi harapannya tadi kita udah panjang lebar menyampaikan hal ini. Tentunya ini sekali lagi tidak hanya sekedar jadi bahan kelakar, ya, tidak hanya sekedar apa yang disampaikan tadi itu sudah termaktub pesan-pesan moral, ya, pesan-pesan moral terkait pembelajaran tadi, terkait apa namanya, cara kita sebagai masyarakat dan pemerintahannya untuk gimana caranya untuk lebih terhadap perjuangan apa yang telah dilakukan oleh para pejuang kita. Nah, di akhir ini saya memberikan usulan lagi, sekali lagi, semoga nanti ini jadi bahan, dan hal ini untuk kesekian kalinya saya sampaikan, mungkin kalau di forum ini, di media ini, mungkin baru kali ini. Saya hanya ingin memohon, semoga ini nanti ditonton oleh stakeholder yang ada, atau pihak-pihak pemerintah. Saya ingin memohon dari pihak keluarga, memohon bantuannya untuk merenovasi makam kakek saya Litu Madaud di Pangkal Pinang. Ini udah berulang kali saya sampaikan. Tadi bukan berarti ingin dipindahkan ke makam pahlawan, tidak. Karena rasanya kalau kita ngelihat fakta yang ada terhadap makam beliau sangat-sangat miris. Ada foto? Ada fotonya. Saya punya fotonya. Sorry Kak. Ada fotonya. Nah, ini fotonya yang ada di TPU Kampung Keramat, Kampung Asam. Jadi rasanya sekali lagi ini bukan untuk dihormat atau gimana gitu kan. Setidaknya kan bagian dari wujud rasa kita mencintai, rasa kita menghargai. Jadi sekali lagi saya mohon nanti semoga nanti ini ada beberapa pihak yang mendengar acara kita pada malam hari ini untuk mohon bantuan untuk merenovasi kuburan beliau. Jadi kuburan ini adanya di TPU Kampung Keramat, Kampung Asam, Pangkal Pinang. Jadi setidaknya bagi masyarakat kita yang berada di Bangka, ketika ingin berziarah jadi tahu. Karena beberapa orang sering ketika ketemu saya nanya, di mana makamnya? Di mana makamnya? Kemarin begitu ada pencalon bupati, salah satu calon bupati, teman sempat nelpon, "Bang, ini makamnya di mana?" Keliling-keliling nyari di makam pahlawan nggak ada. Nah, ya, jadi setidaknya ini mohon bantuannya sekali lagi untuk direnovasi dan setidaknya ada tandanya ketika ada masyarakat kita yang ingin berziarah jadi tahu. Dan ini
harus dipublikasi ya, harus dipublikasikan ke media, setidaknya masyarakat kita jadi tahu betul Bu. Nah, itu sekedar. Di publikasi, mungkin kawan-kawan dari riset Ya. kemudian sampai ke pemangku jabatan. Ya, pemangku kewenangan. Dan tergerak lah artinya kan. Ya. Lalu seperti tadi yang sampaikan kita panjang lebar tadi, keinginan yang kedua tadi, setidaknya foto-foto para pejuang ini setidaknya harus ada di instansi, entah itu di kantor bupati, entah itu kantor dewan. Jadi kita tahu gitu kan. Nah, sampai saat ini belum ada. Siapa itu Pak Muhani? Siapa itu Pak Hanan Judin? Nah, setidaknya kan kalau kemudian pihak keluarga masih punya dokumennya, tidak ada salah. Mungkin di sekolah Pak, dosa di sekolah. Ya itu sih. Bagaimana? Tinggal di mana? Tinggal gimana tempatnya aja lah. Teknis itu sih teknis. Tapi setidaknya kita punya gitu loh. Oh ini loh. Oh ini orangnya ini. Gitu. Setidaknya gitu. Jadi tidak hanya sekedar nama. Dan itu pun kalaupun pihak keluarga masih punya foto-fotonya gitu kan. Nah itu sekedar saran yang kedua. Oke. Terima kasih. Iya. Ya siap. Terima kasih ya. Iya. Makasih Bang Yan. Dari Pak Aan mungkin. Baik, terima kasih Kak Tanti dan kawan-kawan sekalian, dan juga bagi mereka yang menyaksikan dan menonton channel YouTube malam hari ini dalam diskusi kedai Pak Itam. Pertama, kami terima kasih diajak untuk menyampaikan informasi. Dan yang kedua, ada satu hal yang perlu untuk kita pahami dengan utuh, bahwa Belitung itu adalah bagian daripada sejarah bangsa ini, dan Belitung juga telah melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang perlu untuk kita hargai dan kita hormati. Dihormati bukan berarti berlebihan, dan dihargai tidak perlu juga untuk berlebihan. Tetapi bagaimana kita memaknai bahwa apa yang telah diperjuangkan, apa yang telah diperbuat, itu untuk kita ingat. Mengingat tadi dengan apakah dengan pemasangan nama jalan atau foto, tapi harus dilengkapi dengan literasi terhadap nama orang yang dipakai, sehingga orang tahu bahwa oh Fulan bin Fulan, oh ini beliau ini, begitu. Itu maksudnya. Dan kepada generasi muda, khususnya kepada anak-anak kami dan kita semualah anak muda di Pulau Belitung, benar kata Bang Yan tadi, 25 November itu adalah perjuangan rakyat Pulau Belitung. Dan memang agak sedikit aneh, dulu zaman-zaman kami lagi muda tuh ada acara kegiatan napak tilas dari air seruk sampai ke Tanjung jalan kaki itu. Pada malam hari itu kita jalan kaki itu kan, masih SMA tuh. Tanjung ini kan ada napak tilas tuh. Malam-malam itu ya. Ada napak tilas. Ya. Nah, setelah itu ada lagi kegiatan-kegiatan lain gitu kan. Nah, tapi memang air seruk is the best lah desanya, luar biasa. Karena peristiwa 25 November itu jadi momen bagi kawan-kawan dari Seru untuk selalu perjuangkan itu. Dan mungkin titik sentral perjuangan perlawanan rakyat Belitung itu ada di kantor polisi sekarang ya. Kalau salah aku di Polres. Markas Polres sekarang itu adalah titik sentral perjuangan pertempuran di yang Kampung Ujung. Ya, Kampung Ujung. Jadi di antara Kampung Ujung kan kayak gitu kan. Satu. Itu kan ada kuburan-kuburan Cina itu banyak kan? Iya. Nah, itu kan di situ ada titik puncak perjuangan antara tentara Kenil dengan masyarakat rakyat Air Seru ya, yang wakil orang Belitung lah itu di situ gitu. Nah, dan banyak lagi momen-momen sejarah yang gedung-gedung yang mungkin perlu untuk kita pakai dengan nama-nama tokoh-tokoh pejuang Pulau Belitung. Nah, untuk itu kepada generasi muda, jangan hanya melihat YouTube dan channel yang isinya tidak memaknai diri kita, tapi mari kita lihat, menonton cerita tentang kearifan lokal kampung kita sendiri. Pulau Belitung itu pulau yang unik, pulau yang menarik kalau kita ingin menelisik lebih dalam. Di situ ada tokoh sejarah, ada tokoh budayawan, ya, ada seniman, ya,
banyak yang muncul dari orang-orang Pulau Belitung yang mampu menunjukkan talent mereka di tingkat dunia maupun di lokal. Mari kita ambil sisi positif, tapi yang negatif kita buang. Kita bangun Pulau Belitung secara bersama, mengkritisi boleh, tetapi secara santun dan beradab. Bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di alam merdeka, merdeka buat kita sendiri, merdeka buat batin kita, adalah bagian terpenting untuk kita membangun apa yang menjadi harapan kita bersama. Sebagai terima kasih, mohon maaf, mohon ada yang salah dalam cakap kami, dan tidak ada maksud untuk lain-lain. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, keselamatan untuk kita semua, dan Pulau Belitung kita terus terjaga dengan kekompakan dan kearifan kita yang ada sebagai orang Melayu Pulau Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Pak ini. Oh, oke. Baik. Para pendengar Kedai Pak Itam, sekali lagi kita mencoba untuk mendokumentasikan. Ini ada buku ya yang dikarang mungkin pertama oleh Pak Salim Yaha. Kemudian juga ada buku Sejarah Perjuangan Bangka Belitung ya, ini juga kita bisa belajar sejarah di sini. Kemudian ada juga tugas akhir, dan mungkin sekarang ini sudah nggak ada lagi mahasiswa yang mau tugas akhir tentang sejarah ya. Ini yang kadang-kadang sejarah itu kalau bisa jadi pilihan mata kuliah paling terakhir. Semua ingin memilih mata kuliah yang bagaimana caranya dapat duit paling banyak gitu. Sejarah itu jadinya benar-benar sengaja dilupakan mungkin Pak ya. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul malam ini juga bisa dimasukkan dalam digitalisasi ya, disusun ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ian, di mana kita bisa melihat ini semua. Artinya keluarga-keluarga pejuang itu mengumpulkan dalam satu memoir gitu, entah di museum, entah di gedung, ataupun kemudian di lintas peristiwa yang ingin dilukis seperti Bang Mansur pernah sampaikan gitu ya. Hal-hal ini sebetulnya bisa kita sampaikan ke pemerintah daerah supaya sejarah itu tetap ada, didigitalisasikan ya. Selain yang ada, kami dari Kedai Pak Itam memang hanya menjadi pemantik. Kelakar Pak Itam mudah-mudahan betul-betul menjadi pemantik publik agar kampung kita semakin asik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak-bapak, silakan diminum.